Breaking news kembali hadir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam sidang putusan pra-peradilan pada hari Senin 8 Juli, Hakim Tunggal Erman menyatakan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Hal ini setelah Hakim mencermati bukti-bukti dari pihak Peggy bahwa tidak adanya surat pemanggilan yang dilayangkan oleh Polda Jabar, sehingga Peggy tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik ya. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Mohon perhatian hadirin dimohon tenang. Mohon perhatian. Kamera saya. Wallbang. Mohon perhatian. Ya kita ikutin petunjuk sesuai dengan putusan pengadilan yaitu Pak Hakim tadi yang sudah dibacakan. Gitu. Jadi nanti penyidik pasti akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh kita tetap patuh. Berarti langsung dibebaskan Pak ya Peggy-nya Pak ya? Ya insya Pak, Allah. apakah ini kesimpulannya kita akan mencari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan Untuk proses pembebasan ini berapa lama Pak? Langsung hari ini atau seperti apa Pak? nanti kita secepatnya. Apa polisi masih yakin Peggy bersalah Pak? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy atau seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim kita, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan misalnya ganti rugi segala kan. Jadi untuk memberikan pendidikan, kemudian segera dibebaskan. Terima kasih Pak. Jadi kita pantau apa yang bisa Pak, ada upaya hukum lagi nggak Pak? upaya yang kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuh Vina. Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam putusannya mengabulkan seluruh permohonan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Ia menyebut penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, Hakim Eman memerintahkan penyidikan atas Peggy Setiawan dihentikan dan Peggy dilepaskan dari tahanan. Mengutip Tribun Jabar, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Asep Muhyiddin, menyatakan dalam sidang jelas bahwa penetapan tersangka Peggy tidak sah. Asep menegaskan Peggy selama 2016 hingga 2024 belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sementara itu, Ketua Tim Hukum Polda Jabar, Kombes Polisi Nur Hadi Handayani, mengatakan menerima putusan dan akan kembali berkoordinasi dengan penyidik. Pengadilan Negeri Bandung hari Senin ini kembali menggelar sidang pra-peradilan Peggy melawan Polda Jabar. Diketahui kuasa hukum Peggy, Mukhtar Effendi, mengatakan sejak awal pihaknya optimis bakal memenangkan sidang pra-peradilan ini. Ia yakin tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran di dunia. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskes Primum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskret Primum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon
untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Iman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aka sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon Baik ya. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi 2014 serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor. Tim hukum Peggy Setiawan akan mengajukan agar kliennya segera dibebaskan pada Senin hari ini. Perwakilan kuasa hukum Peggy, Insang Nasruddin, menyebut ini sesuai dengan keputusan sidang pra peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim memutuskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak sah dan batal demi hukum. Insang menilai dengan dibebaskannya segera, maka nama Peggy Setiawan juga dipulihkan. Ditanya soal tuntutan ganti rugi, Insang belum bisa menjawabnya karena saat ini pihaknya fokus pada putusan sidang yang mengharuskan dihentikannya penyidikan dan Peggy segera dibebaskan. Sementara itu, pengacara Peggy lainnya, Tony RM, sudah menyiapkan beberapa hal yang akan dilakukan tim pengacara setelah pihaknya menang di sidang pra-peradilan. Pihaknya akan meminta setidaknya 2 ganti rugi ke Polda Jabar yang melakukan kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka terhadap Peggy. Terkait kerugian material, pemulihan nama baik, dan rasa malu, pihaknya bisa menuntut 2 miliar rupiah atau 1 triliun. Namun hal ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan tim kuasa hukum Peggy Setiawan lainnya. Ini nanti nama baiknya karena berdasarkan putusan Prapit juga bahwa dia dikembalikan ke harkat martabatnya, itu akan dikembalikan, itu akan ada tahapannya selanjutnya. Ya, otomatis dengan diputuskan ini, yang pertama kami akan mengajukan supaya Peggy Setiawan harus hari ini juga dikeluarkan berdasarkan putusan, sudah tidak ada lagi alasan dengan diputuskan ini secara serta-merta juga nama baik Peggy Setiawan itu kembali dipulihkan. Kalau misalnya ini Bang, apakah akan ada permintaan ganti rugi atau kami belum masuk ke zona itu. Keluarga Vina di Cirebon ikut menyaksikan secara daring sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin hari ini. Mereka menggelar acara nonton bareng atau nobar di rumahnya di Kampung Samadikun, Kelurahan Kasenden, Kecamatan Kecaksan, Kota Cirebon. Kegiatan nobar ini dihadiri oleh kedua orang tua Vina dan kerabat dekat. Wasnadi Otong selaku ayah Vina berharap putusan hari ini membawa kejelasan dalam kasus kematian anaknya pada 2016 itu. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Ramadia, menyampaikan kegiatan nobar ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga, serta menunjukkan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan kasus dengan saksama. Diketahui sedang
Pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik setelah berbagai fakta baru terungkap dalam persidangan sebelumnya. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh kubu Peggy Setiawan. Pasalnya tidak ditemukan satupun bukti pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat selaku termohon. Keluarga Peggy Setiawan bersujud setelah mendengar Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan status tersangka Peggy. Keluarga Peggy yang didampingi oleh tim kuasa hukum hadir dalam ruang sidang. Ibu Peggy terlihat terus menunduk sebelum Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Ia sesekali mengusap wajahnya dengan tisu. Ibu Peggy terlihat ditenangkan oleh kerabat dan juga kuasa hukum yang mendampingi. Sementara itu adik Peggy juga datang mengenakan masker. Mendengar putusan hakim tersebut, keluarga Peggy langsung bersyukur dan saling memeluk. Bahkan Ibu Peggy tak bisa menahan tangisnya. Mereka sujud syukur mendengar putusan hakim yang mengabulkan pra-peradilan Peggy sehingga status tersangka tidak sah demi hukum. Hidup Budi Bangunan, Budi Bangunan menang. Dengan telah dibacakan putusan tersebut, Bukan DPO, berapa sebagai saksi, penyidik tidak mau memberikan pemeriksaan sebagai saksi. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon yang disampaikan Bang Elia atas nama Peggy diterima oleh majelis hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya. Sama Bapak. Sama Bapak ya. Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Demikian informasi terkait putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya untuk Anda hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.